Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang penting, yang aktual di masa kini, yaitu terkait dengan apa yang disebut dengan wasatiyah, atau di dalam bahasa Indonesia diartikan moderat, moderasi. Kata wasatiyah, moderasi, moderat, itu memiliki banyak makna dan banyak sudut pandang. Setiap orang mempunyai versinya sendiri-sendiri. Akan tetapi semua bersepakat bahwa wasatiyah ini adalah nilai-nilai luhur Islam yang mengajak manusia untuk lebih berperadaban, mengajak manusia untuk lebih membina saling ketersalingan, bekerja sama dalam hal kebaikan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan membacakan makna wasaton atau wasatiyah menurut guru kita Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitabnya yang berjudul Marahlabit li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid, Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Nusantara yang wafat tahun 1316 Hijriah, ketika sampai kepada ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 143, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Syekh Nawawi mengatakan, wa kadzalika, dan demikian pula, ai kama hadainakum ilal qiblah, sebagaimana kami memberikan petunjuk, hidayah pada kalian terkait hal kiblat, di mana sebelumnya persoalan kiblat ini di samping persoalan ibadah juga memiliki persoalan sosial. Dahulu kala ketika Rasulullah SAW mendapatkan ayat yang kedua, ya ayyuhal muddassir, mendapatkan wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddassir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangkitlah dan tunaikanlah tugasmu untuk berdakwah. Tunaikanlah tugasmu untuk menyampaikan kebenaran Islam, kebenaran ajaran Allah. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu engkau mengucap takbir.
sebagian ulama mengartikan ini artinya ibadah. Maka pada awal-awalnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengenal yang namanya sholat. Tetapi sholatnya cuma 2 waktu, yaitu di pagi hari dan di petang hari. Jibril mengajarkannya. Saat itu Rasulullah menghadapkan di dalam ibadahnya itu menghadap ke Ka'bah. Lalu singkat cerita, ketika Isra Mi'raj mendapatkan sholat 5 waktu, dan di situ diputuskan bahwa menghadapnya adalah ke Baitul Maqdis Palestina. Jadi pernah ke Ka'bah, lalu ke Baitul Maqdis, ya. Lalu ketika di Baitul Maqdis ini terjadi gejolak sosial, di mana ada umat yang lain, agama lain, yang saat itu sudah lebih dulu menghadapkan ibadahnya ke Baitul Maqdis. Sehingga di sini mereka membuat satu narasi yang mendiskreditkan Rasulullah dan umat Islam, bahwa mereka meniru, copy paste daripada ajaran menghadap Baitul Maqdis. Di situ Rasulullah resah. Resahnya karena bulian tadi, narasi tadi, tetapi di satu sisi beliau hanya menerima wahyu dan mengikuti apa yang Allah ajarkan, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat. Ya sudah, dilakukan itu. Namun selang berapa bulan setelahnya, Rasulullah pun dianugerahi oleh Allah satu wahyu di mana Allah mengerti akan kegundahan sang nabi, dan Allah ijabahi kegundahan sang nabi, dan akhirnya Rasulullah pun kembali menghadap kiblat, yaitu di Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Dan itu adalah kama hadainakum ilal kiblah, sebagaimana kami hidayahkan, kami ilhamkan kepada kalian untuk kembali ke kiblat, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Terkait hal demikian, ja'alnakum ya ummata Muhammadin, kami menjadikan kalian wahai umat Muhammad. Ini menunjukkan bahwa ini terkait syariat Rasulullah dari semenjak Rasulullah sampai yaumul qiyamah. Kami jadikan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Di dalam kamus bahasa Arab itu wasaton artinya pertengahan, balance, seimbang, tawazun. Di dalam ayat yang lain disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kalian wahai umat Muhammad adalah khaira ummah, umat terbaik yang dilahirkan, yang berguna untuk manusia. Kedua ayat ini yang menginspirasi Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani ini dengan mengartikan kata wasaton. Jadi wasaton itu diartikan sebagai ay khiyaron udulan, yaitu umat yang baik. Karena ada ayat kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Jadi khiyaron. Jadi wasaton di samping punya arti pertengahan, ini menunjukkan pertengahannya ini pertengahan yang baik. Kemudian muncul sebuah istilah yang umum, ya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Nah, kata khiyaron ini, kata sebaik-baiknya ini itu juga punya sifat, yaitu udulan,
dia terbaik, tetapi ia mampu menegakkan kebaikan itu secara adil, secara benar dan proporsional. Ketika itu terjadi, maka sebagaimana kata Syekh Nawawi Al-Bantani, mamduhina, kalau itu bisa tegak, maka layak kalian sebagai umat yang dipuji. Kenapa? Karena menegakkan kata khiyar, kebaikan, menegakkan kata udul, kebaikan yang berbasis keadilan dan proporsional, dan mendapat pujian hanya melalui jalur bil ilmi wal amal. Syekh Nawawi mengatakan bahwa ummatan wasatan basisnya adalah ilmu dan amal. Ilmu pengetahuan, rasional yang jernih, hati yang membimbing dengan nur ilahi, itulah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ilmu di sini adalah ilmu tentang banyak hal, tentang kebaikan, ilmu tentang amal soleh, ilmu tentang kontribusi kemanusiaan. Dan ilmu ini basisnya adalah solusi dan manfaat. Makanya di Islam dikenal disebut al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa kemanfaatannya bisa kemana-mana. Yang kemanfaatannya seperti investasi. Nah, itulah ilmu Islam. Makanya hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu beda. Nah, ilmu inilah yang menjadi basis daripada ummatan wasaton. Ilmu ini adalah ilmu yang ideal. Ilmu yang basisnya adalah pemikiran dan metodologi yang jelas, bukan hawa nafsu dan egoisme. Oleh karena itu, ya, di dalam Al-Iqdul Farid, Ibnu Abdi Rabbih menyatakan, alal akil, orang yang pandai, orang yang punya ilmu, yang cerdas genuine, ayyakuna aliman bi ahli zamanihi. Dia harus paham tentang psikologi, style, ya, arah daripada orang-orang yang hidup di zamannya, daripada umat di mana dia hidup di dalamnya, masyarakat. Malikan lilisanihi, ia mengerti betul bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana menyebarkan nilai Islam yang baik dengan hikmah, dengan bahasa yang santun kepada ahli zamanihi. Dan mukbilan ala sya'nihi, dan dia sangat menerima, dia sangat memahami kondisi dan situasi masyarakatnya. Ilmu ini yang akan menjadikan umat Muhammad dipuji, yaitu ilmu yang alal akil ayyakuna aliman bi ahli zamanihi, mengetahui, memahami, mengilmui psikologi dan style masyarakat yang di sekitarnya. Malikan lilisanihi, tahu cara berkomunikasi sebagai PR, sebagai juru damai, dialog, dia mengerti. Mukbilan ala sya'nihi, ia menerima bahwa kondisi semacam ini itu harus disikapi dengan baik, bukan malah digerutuin, bukan malah disesalkan kenapa umat makin begini, kenapa umat makin begitu, tidak. Tapi dia harus menerima. Inilah takdir Allah. Kami jatuh di satu masyarakat yang seperti ini. Ayo kita terima.
Kita nyalakan satu lilin di tengah kegelapan, 2 lilin, dan seterusnya. Itulah ilmu di mana ummatan wasaton itu didasarkan. Mamduhina bil ilmi wal amali. Yang kedua basisnya adalah amal. Tindakan nyata. Tindakan yang betul-betul basisnya ilmu. Karya nyata, inovasi, kreasi. Ya. Ini adalah hal yang menjadikan ummatan wasaton dipuji. Yaitu al-amalus saleh, amal yang inovasi dan bermanfaat. Dalam hadis Nabi dinyatakan, al-mu'min ya'lafu wa yu'lafu. Seorang mukmin seyogianya, ia menampilkan sikap ramah dan ia mendapatkan keramahan pula. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia yang amal perbuatannya bermanfaat buat orang lain. Al-Mukarram Kiai Abdurrahman Wahid pernah menyatakan, ketika kamu bisa berbuat baik, ketika kamu punya karya yang bermanfaat, orang tidak akan menanyai apa agamamu, dari mana sukumu. Kenapa? Karena amal kebaikanmu, karyamu, inovasimu, itu menjadikan dirimu terrekomendasi sebagai orang baik, sebagai khiyaron, sebagai orang yang mulia. Kita lihat sapi itu mengeluarkan susu. Tapi umumnya manusia ketika minum susu selalu mengatakan ini susu sapi. Tapi sapi tidak pernah mendeklarasikan susunya. Meskipun kadang yang diminum itu bukan susu tapi yogurt. Mungkin yang diminumkan susu itu susu kedelai atau susu nabati. Tetapi umumnya orang akan mengira, oh ini susu sapi. Kata sapi disebut terus. Kenapa? Apakah orang melihat sapinya? Tidak. Tapi yang dilihat adalah nilai kemanfaatan susu tersebut. Oleh karena itu, sungguh benar apa yang dikatakan guru kita. Ketika orang sudah memberikan satu kebaikan, amal inovasi baik, maka orang lain tidak akan bertanya, apa agamamu, dari mana sukumu. Karena dengan kebaikan inilah orang akan terpuji. Dan sungguh benar apa yang dikatakan Syekh Nawawi. Ummatan wasaton itu adalah khiyaron udulan, orang yang terpilih, orang yang baik, berperilaku kebaikannya dasarnya keadilan, dan ia dipuji karena memiliki ilmu dan amal soleh. Lalu ketika itu terjadi apa? Litakunu syuhada'a 'alan nasi, supaya kalian menjadi saksi atas manusia-manusia yang lain, menjadi potret ideal, menjadi orang yang dipersaksikan kebaikannya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, anna rusulahum ballagathum, bahwa benar para rasul-rasul Allah terdahulu sampai Rasulullah ini telah menyampaikan risalah secara baik, telah menyampaikan ajaran-ajaran Allah yang mulia, sehingga muncul persona-persona, sosok-sosok yang mendasarkan sesuatu hal dengan ilmu, mendasarkan sesuatu hal dengan amal atau inovasi yang penuh manfaat. Lalu apa yang terjadi? Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah, para rasul di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kalian akan menjadi saksi akan kebaikan Anda, kebaikan kalian. Ai yashhada bi'adalatikum, dan Rasul akan menjadi saksi dengan amal-amal soleh, dengan amal keadilan kalian. Oleh karena itu, dari hal demikian, maka ummatan wasaton sangat lekat dengan Islam. Ummatan wasaton itu harus diikhtiarkan, diperjuangkan, bukan sekedar label dan kebanggaan belaka, tapi ia adalah hal-hal yang nyata.
Pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa berbanggalah kita. Yang pertama, berbanggalah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ummatan wasaton. Berbanggalah kita. Tetapi kebanggaan ini menuntut akan tanggung jawab. Bisa enggak kebanggaan ini dibuktikan secara nyata agar kita benar-benar menjadi khaira ummah, umat terbaik yang dilahirkan. Bisa enggak kebaikan yang kita tebarkan ini berdasarkan keadilan, bukan kesewenang-wenangan, bukan ego, bukan hawa nafsu, bukan karena kepentingan ini dan itu, tapi murni keadilan. Keadilan yang bagaimana? Keadilan yang terpuji sebab dasarnya ilmu. Keadilan yang terpuji karena dasarnya adalah solusi untuk kemanfaatan bersama. Dan hal ini insya Allah akan menjadi amal ladang soleh yang patut kita banggakan di hadapan Rasulullah SAW. Kita banggakan di hadapan Allah kelak di hari akhir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.